Kecil suaranya sana. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan minallahi rabbil alamin tariqan minallahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqan min ruhi Jibril al-makin tariqan min ruhi Jibril al-makin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal syuhada'i wal mujahidin tariqal syuhada'i wal mujahidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin tariqal ulama'i wal amilin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal
المخلصين طريق الأولياء والمخلصين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق السعداء والفائزين طريق السعداء والفائزين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق الأتقياء والصالحين طريق الأتقياء والصالحين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا طريق المستقيم طريق البدلاء والقانتين طريق البدلاء والقانتين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا الطريق المستقيم طريق الأصفياء والذاكرين طريق الأصفياء والذاكرين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin hadirat jamaah yang ada di ruangan ini maupun yang ada di luar. Alhamdulillah wa syukurillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita setelah bersama-sama melantungkan Asmaul Husna, lalu kita berzikir, kemudian diikuti dengan sholawat tariqah. InsyaAllah kita akan melanjutkan pengajian kita dengan buku yang baru. Karena yang lalu itu kita sudah selesaikan selama kurang lebih 6 tahun. Jadi selama kurang lebih 6 tahun kita yang lalu syarahnya hikam yang ditulis oleh Said Hawa. Mari kita mengirimkan Fatihah kepada pengarangnya Said Hawa yang telah kita baca bukunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari ilmu beliau melalui bukunya itu. Ila hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Said Hawa syai'un lillah. Al-Fatihah. Jadi ini adalah buku yang baru bagi kita untuk kita baca, tapi ini saya sudah baca di beberapa tempat termasuk di Masjid Raya. Masjid Raya juga di Pasar Teron sudah baca. Jadi kami harapkan semua peserta kalau bisa memegang buku ini. Meskipun belum bisa baca kita gondol, tapi dengan memegang buku ini bisa mendapat berkahnya dan mungkin bisa sedikit, ada sedikit demi sedikit bisa dimengerti tentang karena ini bahasa Arab. Ini buku ini yang sekarang yang ada di tangan kita cetakan ke-16. Yang buku saya ini yang saya pakai sebelumnya cetakan ke-11. Jadi ini buku sudah beberapa kali dicetak. Dan ini kecetakan ke-16 tahun 2007. Mungkin sudah dicetak lagi sesudahnya. Jadi sudah berulang-ulang sekali dicetak. Bila sebelum kita masuk kepada intinya, kita baca dulu untuk mengenal dulu siapa penulisnya. Jadi bisa dibuka halaman alif. Halaman alif. Jadi nama pengarangnya penulisnya yaitu Abdul Qadir Isa. Li Fadilah Asy-Syaikh Al-Arifu Billah Abdul Qadir Isa rahimahullah taala.
Jadi sudah meninggal. Namun sebelum kita mulai juga kita kirimkan dulu Fatihah kepada Syekh Al-Arif Billah Abdul Qadir Isa. Ila ruhi Sayyidi Abdul Qadir Isa Syai'ulillah. Al-Fatihah. Sallallahu. Kemudian teman-teman yang ada di daerah, di rumah masing-masing yang mungkin juga sudah pesan buku. Tapi tentunya belum bisa dipegang. Karena bukunya masih ada di sini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bisan ila yaumiddin. Walahul hamdu tabaraka wa ta'ala an hafidha lana hadha ad-dina bi an ja'ala al-ulama'a warasatal anbiya wa ja'ala hadha al-irsa la yanqati ila yaumiddin. كما أخبرنا حبيب رب العالمين بقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون وإنه لا يسرنا أن نقدم لأحد هؤلاء الوراث الكمل الذين نقلوا لنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا فجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير. Jadi ini tahmidnya dan salawatnya penulisnya setelah bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Wa afdalus salati wa atammut taslim. Salawat yang afdal dan salam yang paling sempurna ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ditujukan kepada Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum biihsan ila yaumiddin. Dan kepada pengikut-pengikut mereka biihsan ila yaumiddin. Dengan baik sampai kepada hari kiamat. Walau hamdu tabarak wa ta'ala baginya segala puji maha suci Allah an hafidhana karena menjaga untuk kita hadzal din agama ini. Segala puji bagi Allah karena menjaga agama ini kepada kita. Bagaimana cara menjaganya? Bi anja'al ulama warasatal anbiya, yaitu menetapkan ulama sebagai pewaris nabi. Jadi ulama itulah yang pewaris nabi sehingga terjaga agama sampai kepada kita. Kemudian wa ja'ala hadzal irsala yanqati ila yaumiddin. Pewarisan atau kewarisan ini ditetapkan oleh Allah la yanqati ila yaum, tidak akan terputus sampai hari kiamat. Jadi pewaris Nabi ini tidak akan habis, yaitu para ulama sampai hari kiamat. Tidak akan habis para pewarisnya Nabi. Kama akhbarana Habibur Rabbil Alamin, sebagaimana yang disampaikan, diberitakan oleh kekasih Allah Rabbul Alamin. Biqauli sallallahu, berdasarkan sabda Nabi SAW. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. La yazalu ta'ifat, tidak akan terhenti, tidak akan berhenti sekelompok dari umatku zahirina al-haq, menyatakan, menampakkan, menjelaskan kebenaran.
zahirina 'alal haq. Mereka menyampaikan kebenaran. La yadurru makhalafahum, tidak akan mendapatkan madarat dari orang yang menentangnya atau menyalahinya. Artinya para ulama yang menjadi pewaris Nabi itu pasti selalu ada taifah sekelompok yang senantiasa menyampaikan kebenaran, menyampaikan dakwanya berdasarkan kebenaran. Dan mereka itu tidak akan mendapatkan bahaya dari orang-orang yang tidak setuju dengannya, orang yang menentangnya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang perintah Allah, yakni ketentuan dari Allah, wa hum zahirun, sementara masih mereka tetap melaksanakan tugasnya itu. Hatta ya'ti Allah, ada diartikan sampai Allah memenangkan mereka. Wa innahu la yasurruna, dia penulisnya mengatakan, jadi Syekh ini mengatakan wa innahu la yasurruna, bahwa kami sangat bergembira, sungguh kami bergembira. An nuqaddim ila hadi haula'il wurrasi al-kummal, untuk menyampaikan, mengemukakan kepada bagi seseorang dari mereka pewaris-pewaris yang sempurna. Alladzina naqalu lana hadi Rasulullah qawlan wa fi'lan wa halan. Mereka itu yang menyampaikan, yaitu petunjuk Rasulullah SAW, baik melalui ucapannya atau perbuatannya maupun kondisinya, halnya. Wa jazahullahu anna wa anil muslimina kulla khair. Semoga Allah membalas kepada kita dan kepada orang muslimin setiap kebaikan yang dilakukan. Jadi ini di sini penulisnya katanya kami merasa gembira untuk menyampaikan ada salah seorang dari mereka para pewaris Nabi. Siapa? Al-Kummal ini yang dimaksud. Syekh Abdul Qadir Isa. Nah, salah seorang haula'il wurras al-kummal. Mereka itulah yang menyampaikan kepada kita, yaitu petunjuk Rasulullah, baik melalui qaulan wa fi'lan wa halan. Qaulan wa fi'lan wa halan. Ucapan, tindakan, perbuatan, wa halan, dan keadaan, hal. Jadi ada disebut hal, keadaan. Yang disebut hal itu tidak diucapkan dan tidak digerakkan, tapi orang bisa melihat situasinya seseorang itu hanya dengan melihatnya, tidak berbicara, tidak bergerak, hanya melihat kondisinya seseorang bisa menjadi ikutan. Nah, itu sebuah hal, kondisi spiritual, hal. Kemudian lamhatul mujazah an hayatil muallif, yang disebut lamhah mujazah sekilas lintas, sekilas lintas. Mujazah itu yang pendek, ringkas. Jadi akan disampaikan sekilas lintas tentang kehidupan pengarang ini. An hayatil muallif rahimahullah, tentang kehidupannya. Siapa itu? Wal arifu billah. Dialah seorang al-arif billah. Yaitu gelar orang yang sudah mencapai tingkatan tinggi, mencapai kepada tujuan perjalanannya, disebut al-arifu billah. Para wali-wali Allah disebut al-arifu billah. Dia al-arifu billah, al-murabbi al-kabir. Al-murabbi, pendidik yang besar. Al-murabbi al-kabir, pendidik yang besar.
Jadi apa orang-orang yang mursyid itu juga disebut al-murabbi. Al-murabbi. Siapa namanya? Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Abdullah bin Qasim bin Muhammad bin Isa Azizi Al-Halabi Asy-Syazili. Jadi biasa itu para murid itu menyebutkan kepada gurunya Sayyidi. Sayyidi, penghulu kami, tuan kami. Selalu begitu Sayyidi. Maka kita ketika mau mengirimkan apa Fatihah kepada apa silsilah ini, kita Sayyidi, mengucapkan Sayyidi. Kalau Nabi kita Sayyiduna, Sayyiduna. Sayyidi namanya Syekh Abdul Qadir bin Abdullah bin Qasim bin Muhammad bin Isa. Jadi disingkat namanya di sini Abdul Qadir Isa, nama neneknya. Azizi Al-Halabi. Azizi Al-Halabi. Jadi itu apa nisbahnya. Kemudian Al-Halabi. Al-Halabi itu nama kampung namanya Aleppo. Kalau dalam Aleppo, kalau ditulis dalam Halabi di daerah Irak, Halab. Al-Halabi dia berasal dari daerah Halab, Aleppo. Asy-Syazili, tarekatnya Syaziliyah. Asy-Syazili. Jadi seorang itu biasa kalau menganut satu tarekat disebut di belakangnya Asy-Syazili, bahkan mazhabnya Asy-Syafi'i, Al-Hanafi, Al-Maliki, Al-Hambali, Asy-Syazili, Al-Qadiri, Al-Halawati, An-Naqsyabandi. Itu kalau kalian mau menyebut juga namanya di belakangnya Al-Muhammadi, As-Sanusi, Al-Idrisi, bisa. Yasilu nasabuhu ila Syekh Umar Al-Ba'aj. Nisbahnya, nasabnya sampai kepada Syekh Umar Al-Ba'aj namanya, ila sibti Rasulullah SAW Al-Husain, sampai kepada cucu Rasulullah SAW yaitu Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Jadi semua tarekat-tarekat itu melalui itu silsilah dari Ali. Satu saja tarekat menurut pendapat para peneliti, hanya satu saja tarekat yang tidak melalui Ali. Artinya dari Nabi tidak lewat Ali tapi lewat Abu Bakar, yaitu tarekat Naqsyabandiyah. Jadi yang lain semuanya lewat Ali. Tarekat apa saja yang tarekat Mu'tabarah semuanya melalui Ali. Karena dalam akan disampaikan dalam buku ini sebentar bagaimana caranya Ali dibai'ah oleh Nabi kita, ada semua di sini. Wulida fi Madinati Halab. Ia dilahirkan pada kota Halab pada tahun 1338 Hijriah. Al-Muwafiq, yaitu sesuai dengan tahun 1920 Miladiyah. 1920 kita belum lahir. Indonesia belum lahir. (1920) Miladiyah. Li abawaini salihaini asha bainahuma tufulatan sa'idah. Dari dua bapa, ayah ibu, ya, li abawain artinya ibu bapa, salihaini keduanya orang saleh, asha bainahuma ia hidup di antara kedua orang tuanya itu
tufulatan sa'idatan, sebagai anak-anak yang berbahagia. Tiflon. Anak-anak artinya hidupnya sangat berbahagia. Dibawa bimbingan kedua orang tuanya. Wa fi marhalati syababihil mubakir. Dan pada masa mudanya, yang masih muda sekali, syababi al-mubakir. Al-mubakir artinya masih muda sekali, al-mubakir. Al-mubakir itu, kata al-mubakir itu berasal dari kita ada bukratan wasila. Bukra itu kalau pagi. Kalau orang Arab menjanji besok di kita bukrah, gadan bukrah. Nanti besok pagi-pagi. Jadi kalau orang bangun pagi-pagi sekali, qama min naumi mubakkiran. Qama min naumi mubakkiran. Masih pagi-pagi, masih muda sekali. Makanya itu perempuan yang masih gadis namanya bikir. Bikir. Artinya masih muda belia. Asy'iddatan nasyatatin diniyatin wa dunyawiyah. Ia sudah hidup dengan beberapa macam kegiatan. Baik kegiatan agama maupun kegiatan dunia. Jadi ketika masih pemuda dia sudah banyak gerakan-gerakannya, banyak kegiatan-kegiatannya baik berkaitan diniyah maupun bersifat duniawiyah. Ta'arrafa khilalaha ala ba'di rijali tasawwufi min ahli syariat wal haqiqah. Ta'arrafa itu memperkenalkan diri di sela-sela kegiatannya, itu khilal. Khilal namanya di sela-sela kegiatan-kegiatannya itu dia memperkenalkan diri kepada beberapa tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh tasawuf dari ahli syariah wal haqiqah, tokoh tasawuf ahli syariah dan haqiqah. Wa tanaqqala baina iddati amali dunyawiyah, berpindah-pindah. Tanaqqala berpindah-pindah dari antara banyak kerjaan dunia. Jadi dia banyak berpindah-pindah dari suatu kegiatan pekerjaan yang bersifat dunia. Mungkin dia berdagang ke atau pokoknya yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia. Dia berpindah-pindah. Mungkin dari satu merasa tidak enak pindah lagi, cari lagi kerja lain. Itu ketika masih muda. Tapi sudah berkenalan dengan tokoh-tokoh sufi. Walakin lam yajid tamuhahu fi amalin tijariyin. Walakin lam yajid tamuhahu fi amalin tijari atau mihnatin minal mihan. Akan tetapi ia tidak menemukan tamuh itu keinginan keras. Keinginan kerasnya belum menemukan atau tidak mendapatkan keinginan keras untuk bekerja sebagai pedagang. Fi amalin tujariyin, sebagai pedagang, au mihnatin minal mihani. Au mihna atau yang disebut mihna, keterampilan. Minal mihani, dari berbagai keterampilan. Artinya dia tidak merasa punya keinginan untuk menjadi tujar. Tijari untuk menjadi pedagang. Untuk berdagang. Atau tidak juga ada semacam memilih suatu disiplin ilmu atau keterampilan. Wala fi suhbati man urifa minal muntasibiyal tasawuf, juga tidak ada keinginan bersahabat
pada orang yang dikenal al-muntasibin at-tasawuf, yang ikut pada tasawuf. Artinya pada mudahnya itu belum ada semacam satu yang menariknya untuk terjun dalam pekerjaan itu secara khusus, bahkan juga tidak tertarik untuk ikut kepada orang-orang tasawuf. Kemudian fasarrafa himmatahu ila talabil ilmi. Kemudian memfokuskan perhatiannya mencari ilmu. Jadi dia artinya dia kerja tapi itu tidak terlalu menarik, dia memutuskan diri untuk menuntut lagi ilmu. Sudah kerja tadi tapi tidak terlalu menarik dirinya, jadi dia terus mencari ilmu. Fasahabal ulama imin. Lalu ia ikut bersahabat, berteman dengan para ulama. Minhum diantaranya Syekh Muhammad Zammar, ini nama gurunya. Wa Syekh Ahmad Muawwad. Summa sahib Syekh Hasan Hasani. Kemudian ikut pada Syekh Hasan Hasani. Syekhut Tariqi Al-Qadiriyah. Syekhnya Tarekat Qadiriyah. Jadi ini Syekh Hasan Hasani, dia ikut di situ, di mana Syekh Hasan Hasani ini sebagai mursyidnya Tarekat Qadiriyah pada masa itu. Fasalaka ala yadaihi. Kemudian ia bersuluk atau menempuh perjalanan ikut ala yadaihi, di bawah bimbingannya, yaitu Hasan Hasani. Ala yadaihi. Yadaihi dalam bahasa Arab bentuk musanna dari yadum. Yadum ini tangan. Ala yadaihi dibawa pada kedua, artinya dalam bimbingannya. Itu maksud. Yadaihi juga bisa diartikan yadaihi di depannya, di depan orang. Di depan orang yadaihi. Pemanya kita dilarang melewati ala yadai al-musalli. Kita dilarang berlalu lalang lewat di hadapannya orang yang sementara salat. Itu dikata ala yadai al-musalli. Di hadapan, itu yadai hadapan. Jadi dia ikuti suluk di hadapannya, yakni dibawa bimbingannya ini tadi Syekh Hasan Hasani. Summa adzina lahu asy-syekh bi tariqatil qadiriyah. Kemudian ia diberi izin oleh Syekh bi tariqah al-qadiriyah. Ikut pada tariqah qadiriyah. Dia diberi izin untuk ikut pada tariqat gurunya. Tariqah al-qadiriyah. Wa khilala suhbatihi li Syekh Hasan Hasani darasa al-ulum asy-syar'iyyah fil madrasah Sya'baniyah asy-syar'iyyah. Di sela-sela kebersamaannya dengan Syekh Hasan Hasani juga darasa al-ulum asy-syar'iyyah. Dia mempelajari ilmu-ilmu syariah. Jadi kalau kita katakan ilmu syariah, tafsir, hadis, fikih, itu ilmu syariah namanya. Jadi mempelajari tafsir, ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, itu semua disebut ulumul syar'iyah. Di mana fil madrasah Sya'baniyah syar'iyah. Jadi ada nama sekolah Al-Madrasah Asy-Sya'baniyah Asy-Syar'iyyah. Wa akhadha al-ulum asy-syar'iyyah, ia menerima atau belajar ilmu syar'iyyah an kibar ulama ajillah, dari para ulama yang besar. Al-ajillah itu yang mulia. Jadi dia juga belajar menerima pengetahuan dari para ulama besar. Fi Halab. Di Halab, di kampungnya sendiri Halab.
Amsalu Syekh Abdullah Sirajuddin, seperti umpamanya ulama yang namanya Abdullah Sirajuddin, wa Syekh Ahmad Al-Kurdi, wa Syekh Ahmad Al-Kurdi. Al-Kurdi juga nama-nama Kurdi ya. Jadi ada sekarang juga daerah namanya Kurdi. Yang daerah Irak yang sampai sekarang menuntut untuk mendapatkan daerah tersendiri, menuntut untuk merdeka. Tapi sampai sekarang berjuang terus karena dia berada kalau tidak salah antara Irak dengan Turki. Sehingga banyak mengungsi ke Turki. Tapi banyak ulama. Termasuk itu kita pelajari kalau di Asadia di pesantren Tanwirul Qulub. Ditulis oleh Najmuddin Al-Kurdi. Wa Syekh Ahmad Muawwad. Nama gurunya wa Syekh Muhammad Mallah. Wa Syekh Abdul Wahab Al-Tunji. Rahimahullah ta'ala. Kalau disebutkan rahimahullah ta'ala berarti sudah almarhum. Itu namanya jumlah du'ai. Rahimahullah. Kalau kita mengatakan rahimahullah, kalau satu. Kalau dua rahimahuma. Kalau banyak rahimahumullah. Doa artinya semoga Allah memberikan rahmat. Jadi ada kita biasa almarhum. Ada Allah yarham. Saya lebih memilih kata almarhum daripada Allah yarham ketika menyebutkan seorang ulama yang sudah meninggal. Almarhum, tiada orang pilih Allah yarham. Dan orang Malaysia itu Allah yarham. Jadi almarhum kita ada guru tasada itu fotonya. Sudah dikatakan almarhum. Tidak dikatakan Allah yarham. Almarhum semua ulama-ulama kita dulu almarhum Imam Syafi'i, bukan Allah yarham. Apa bedanya? Dari segi bahasa begini ya. Kalau almarhum itu namanya isim. Kalimat isim dalam bentuk siga isim maf'ul. Yang belum tahu ada apa bahasa Arab, almarhum itu dikatakan isim maf'ul. Karena setimbang dengan maf'ulun. Marhumun. Kalau Ustaz kan paham betul. Ustaz Baso. Ya almarhum dikatakan isim maf'ul karena setimbang dengan kata maf'ulun. Ada yang disebut isim apa? Isim fa'il. Rahim. Fa'il. Itu lain rahim, lain rahim. Ustaz ini Pak Haji rahim, bukan rahim, rahim. Kalau rahim namanya sigat mubalaghah. Bertimbang fa'il atau fa'al. Atau fa'ul. Isi sifat mubalaghah yang disebut sigat mubalaghah maha. Jadi Allah maha rahim. Kalau rahim orang yang merahmati. Rahim. Kalau marhum yang dirahmati. Nah, itu bedanya isim maf'ul isim fa'il. Menurut kaidah bahwa kalimat isim menunjukkan as-subut wal istimrar. Menunjukkan bahwa sesuatu sifat itu sudah melekat padanya. Mudarris guru. Sudah ada SK guru. Dan kerjanya guru. Jadi kalau mengatakan ia ada rusuh atau yudarrisu, sementara dia mengajar, belum tentu dia mungkin tidak ada SK-nya. Jadi kalau Allah yarham, Allah merahmati sewaktu-waktu. Karena fi'il mudhari. Fi'il mudhari boleh sekarang, boleh akan datang. Jadi Allah yarham, Allah merahmati sekarang. Dan mungkin ada merahmati akan datang besok atau lusa. Tapi almarhum tetap. Itu juga makanya saya lebih pilih. Tapi saya tidak menyalahkan orang pakai Allah yarham. Allah yarham. Karena namanya kalau fi'il namanya yufidu ditajaddud namanya. Tajaddud artinya bisa sekarang bisa akan datang. Kalau ada istilah sekarang diperbarui dan diperbarukan. Ada. Itu at-tajaddud namanya. At-tajaddud. Tidak melekat.
Jadi rahimahumullah ini doa, namanya jumlah du'aiyah. Rahimahumullah. Kalau dalam kaidah fikih la mahalla lahu fil i'rab. La mahalla lahu fil i'rab. Jumlah du'aiyah namanya. Wa bada khilal dirasati ula marahili hayatihi al-muf'amati bid-da'wati Allah Ta'ala. Pada awal sela-sela studinya itu, ula marahil hayati, pada awal, yang paling awal mas ula periode hidupnya itu, al-muf'amati bid-da'wah. Al-muf'amah itu apa namanya itu syarat kalau penuh dengan tugas berdakwah, itu muf'amah namanya. Artinya dia waktunya penuh untuk melakukan dakwah. Al-muf'amah. Kalau ada perahu syarat itu muata biasa tengah. Nah, itu namanya muf'amah namanya. Ada juga yang mali penuh juga, tapi belum tentu penuh syarat. Fakana imam li masjidih Sahah Hamad fi ahli ahyai Halab. Dia menjadi imam satu masjid. Sahah Hamad namanya itu, daerah itu Sahah Hamad. Fi ahli ahyai Halab. Di salah satu yang disebut ahya, yaitu kampung-kampung kecil, desa-desa kecil, ahya. Ini bentuk jama dari hayyun. Salah satu dari kampung-kampung yang ada di Halab. Jadi kalau ke sini ahya itu semacam kelurahan lah atau desa. Wastata'a fi fatratin qasira tahwilahu ila jami'in tuqamu fi salatul jum'ah. Dan dia mampu pada waktu yang singkat berpindah kepada jami', merubahnya masjid itu menjadi jami'. Yang disebut jami' masjid yang sudah ditempati berjumat. Jadi tadinya masih namanya musalla, masjid kecil belum tidak dipakai untuk berjumat, dia bangun. Dia ubah menjadi masjid jami'. Masjid jami'. Yang di mana tuqamu fi salat Jumat. Yang di dalamnya dilaksanakan salat Jumat. Tadi tidak bisa masjid yang kecil itu. Jadi sama dengan kita di sini. Kalau belum namanya masjid itu tidak bisa tempati Jumat. Kalau masih namanya musalla belum boleh. Musalla atau langgar. Langgar. Kalau di kampung biasa langkara. Langgar. Kenapa dikatakan langkara? Karena jaraknya jauh. Ada lagi dulu. Jauh lagi kampus saya baru ada ketemu. Wa yadummu adada minal muqbilin Allah. Dan berhimpun beberapa orang yang al-muqbilin. Al-muqbilin artinya orang yang mengarah menuju kepada Allah. Menghususkan. Artinya mungkin ini ya dalam ikut tarekat al-muqbilin Allah. Wa yaltaqi fihil mu'minuna fil jum'at wal jama'at. Dan bertemu orang-orang mukmin baik di waktu salat Jumat maupun pada waktu salat jamaah. Jadi dia sendiri membangunnya. Karena dalam keterangan yang lain dikatakan sudah hampir roboh itu masjidnya. Karena di sini saya lihat itu pengantarnya beda. Bahkan di sini dikatakan bahwa masjidnya itu hampir sudah mau roboh.
Wa bada'at malamihu syakhsiyati syaikhil jazzabah. Syakhsiyatu al-syaihi malamihu syakhsiyati syaihi al-jazzabati al-asirati tata'allaqu fi hadhihi al-fatrah hatta ta'asyakahu 'adadun min zumala'i fi dirasah. Mulai kelihatan bada'at malamih. Itu malami, yang disebut malami, sesuatu yang kelihatan tapi baru hanya kilauan-kilau, belum terlalu nampak. Itu namanya malamih. Sudah ada kelihatan kilauan-kilauan. Lamhah. Fi kulli lamhah kan apa dibaca kita? Fi kulli lamhatin. Kilatan mata, kilauan. Artinya ada sudah kelihatan syakhsiyata pribadi. Asy-syai' sudah mulai kelihatan pribadi si syai' ini al-jazzaba yang menarik. Al-asira sebenarnya al-asira sama dengan al-jazzaba, hanya bedanya kalau al-jazzaba itu menarik dari penampilan luar. Kalau al-asira penampilan dari segi akhlak yang baik. Al-asira. Dia menarik karena penampilannya, dari posturnya dia menarik. Al-asira karena akhlaknya yang baik. Suka menolong orang, itu al-asira namanya. Dari situlah kata usrah. Usrah itu keluarga. Keluarga itu kan orang punya keluarga itu sangat-sangat dekat dengan keluarganya dan memperhatikan keluarganya. Usrah itu namanya. Allati tata'allaqu, ini alif bukan tata'allaqu, beda kalau tata'allaqu. Kalau tata'allaqu bergantung, berpaut. Tata'allaqu artinya memberi cahaya, adha'a memberi cahaya fi hadhil fatrah pada masa ini. Pada periode ini, hatta ta'asyakahu 'adadun min zumla'id dirasah, sampai-sampai ia selalu dirindukan oleh banyak teman-temannya dalam studi. Jadi dia karena itu tadi al-jazzabah al-asirah, sehingga dirindukan oleh teman-temannya, teman-teman sekolahnya. Jadi biasa itu orang ada dirindukan oleh teman-teman. Kalau tidak ada, mana dia? Mana? Ditanyakan. Waragibu fi sahbatihi, dan mereka senang selalu bersama teman-temannya, selalu senang. Ragibu fi. Itu yang yang bahasa Arab, pengerti bahasa Arab, kalau ragiba fi, ragibaan itu beda artinya. Kalau ragiba pakai fi berarti dia senang, dia suka. Kalau ragibaan berarti tidak suka. Dia hanya huruf jar saja membedakan fi dengan an. Maka itu Nabi mengatakan wa marragibaan. Jadi teman-temannya suka bersamanya, waltizam majalis, dan selalu hadir pada majelisnya. Waltizam, iltizam itu melazimi, dia tidak terpisah, itu lazimah namanya. Majelisnya. Lazimah itu kalau seorang sudah berteman, maka zumala, zamil. Selalu jarang sekali berpisah, itu namanya zamil. Sehingga ada dalam istilah bahasa Arab, kalau orang dekat sekali katakan yulazimu mulazamata ad-dilli.
kalau ada kita di bawah matahari, ada bayangan. Di mana kita pergi itu bayangan ikut kan? Itu namanya mulazamah. Lazimu mulazamah tadhil. Begitu akrabnya seorang itu tidak pernah terpisah. Karena kita itu tidak pernah kita terpisah dengan bayangan. Kalau kita berada, hanya tidak kelihatan kalau tidak ada cahaya. Itu namanya mulazamah tadhil. Kalau orang sudah akrab sekali, tidak pernah berpisah. Wakana majlis syekh maqsir at-tamihin li tabaqatin wasi'ah. Maka majlisnya syekh ini maqsir at-tamihin, menjadi tujuan orang-orang yang berkeinginan keras. Tamih namanya. Ada juga tamih. Ada tama'ah, ada tamahah. Jadi hampir sama, hanya bedanya kalau tama'ah bisa juga berarti negatif, menguah. Tama'ah itu rakus, tapi tama'ah bisa berarti rakus. Kalau tamih tidak, adalah arti positif. Kalau tama'ah bisa berarti negatif. Jadi katanya menjadi tujuannya orang-orang yang berikinan keras. Dia tabaqati wasi'ah, bagi tingkatan yang luas. Tabaqah wasi'ah, tingkatan luas. Artinya orang banyak orang. Minas syabab, di tabaqati wasi'ah syabab, di kelompok yang banyak dari para pemuda. Jadi banyak yang tertarik pada pemuda. Tabaqah wasi'ah. Alladzina ra'u fi husni madhharihi wa madhhari muhibbihi. Kenapa mereka tertarik pada pemuda? Karena ra'au, mereka yang melihat fi husni madhhari, pada indah penampilannya. Fi husni madhharihi wa madhhari muhibbihi, suratan muhabbibatan, dan penampilan para pencintanya. Jadi artinya dia juga menarik penampilannya juga para teman-temannya, orang yang cinta kepadanya. Dia juga bagus, artinya bagus akhlaknya. Suratan muhabbibatan littadayun, yaitu bagaimana penampilannya itu semacam bentuk, gambaran muhabbibatan littadayun, yang menjadikan orang cinta kepada agama. Menjadikan orang cinta kepada agama. Dengan melihat saja mereka penampilannya, orang cinta kepada agama. Alladzi la yaj'alu tadayyunuhum sababan linsirafi an hayati wa anziwaihim kama yarawna min ba'di suwaril qasira li ba'dil mutadayyinin. Alladzi la yaj'alu tadayyun, yang tidak menjadikan keberagamaan mereka sababan, menjadi sebab linsirafihim, yaitu menjauhkan mereka dari kehidupannya, wanziwaihim, dan keterpencilannya mereka, kama yarawna min ba'di suwaril qasira, sebagaimana mereka lihat dari sebagian model-model atau bentuk yang al-qasira, yang kurang, libadil mutadayyinin, bagi sebagian orang-orang yang beragama. Apa maksudnya sini? Maksudnya bahwa ketika melihat dia dengan teman-temannya, yaitu memberikan rasa cinta kepada agama, tetapi keberagamaannya itu tidak menyebabkan ia meninggalkan kehidupan sehari-harinya. Tidak menyebabkan dia terpencil dari mereka. Artinya, kenapa? Karena ada di mereka, para pemuda melihat bahwa ada sebagian bentuk itu, tapi dia seakan-akan agamanya saja diperhatikan tanpa memperhatikan hidup dunianya.
Itu maksudnya sih. Jadi ajaran-ajarannya ini tidak menyebabkan orang meninggalkan kegiatan dunianya. Dan memang Tarekat Syaziliyah juga demikian. Tarekat Syaziliyah, kalau ada Abul Hasan Asy-Syazili, itu dia melarang kalau ada orang ikut tarekatnya lantas meninggalkan pekerjaannya. Selama pekerjaan itu halal. Bahkan dikatakan kalau ada pengikutnya yang tidak punya pekerjaan, dia yang carikan pekerjaan. Itu Hasan Asy-Syazili. Walam yakun tamuh Syekh rahimahullah wal yaqif inda hadzal hadd mimma wasala ilaihi fi suhbati Syekh Hasan Hasani. Keinginannya Syekh ini tidak terhenti pada batas ini. Dari apa yang ia sudah dicapai dengan berteman dengan Syekh Hasan Hasani. Artinya dia tidak merasa cukup dengan bersama dengan Syekh Hasani, tetapi masih mau melakukan tambahan-tambahan ilmu. Jadi belum merasa cukup katanya. Untuk berhenti di situ. Jadi paraha yabhasu amma yusil haqaiqit tasawuf. Maka paraha itu biasa diartikan pergi, tapi sebenarnya raha ada lawannya gada. Kalau orang keluar dari rumah waktu pagi-pagi dikatakan gada, ya gedu. Kalau dia keluar sore-sore raha. Raha ya ruhu. Tapi kita artikan secara umum yaitu pergi. Raha. Jadi maka dia juga pergi ya bahasu amma yusil, mencari apa orang-orang amma yusil haqaiqit tasawuf, mencari yang bisa mengantarkan kepada hakikat tasawuf. Jadi dia sudah belajar sekian tapi masih mau mencari yang mau dicari hakikatnya tasawuf. Apa hakikatnya tasawuf? Maka itu dikatakan ini haqaiqut tasawuf. Hakikat tasawuf. Allati kana yashuddu ilaiha, di mana yang mendorongnya, sangat mendorongnya. Yashuddu itu, kalau yashuddu itu kita melakukan sesuatu dengan keras, terdorong dengan keras. Syadda yashuddu. Yashuddu ba'duhu ba'da. Dalam orang mau dikatakan yashuddu, saling menopang. Kalau kita mengikat sesuatu dengan keras, susah dibuka, itu namanya syadda. Jadi dia ada dorongan keras. Jadi terdorong keras kepada apa mas? Amsal kitab. Berikan contoh, terdorong untuk mempelajari kitab yang bernama Iqadhul Himam fi Syar'il Hikam. Jadi ada suatu buku yang sangat menariknya. Namanya Iqadhul Himam fi Syar'il Hikam. Saya perlihatkan bukunya. Ini namanya. Hampir 500 halaman. 470 berapa? 72 halaman. Ini namanya Iqadhul Himam fi Syar'il Hikam. Kalau diartikan Iqadhul Himam, pembangkit cita-cita keras. Iqad fi Syar'il Hikam, tentang syarahnya hikam. Jadi hikam yang kita baca yang terdiri dari 264 kata hikmah, syarahnya di sini. Syarahnya di sini tulisannya kecil dan rapat. Rapat. Jadi saya mencoba meringkas buku ini sehingga jadinya ini. Ini jadinya. Saya beri nama Tashwiqun Ni'am fi Khulasati
Qadhil Himam li Syarhil Hikam. Biasa itu ulama-ulama dulu kalau buat nama buku bersajak-sajak. Bersajak-sajak. Umpamanya banyak. Jadi saya beri nama Taswiqul Himam fi hulasati Qadhil Himam di Syarhil Hikam. Kalau diartikan nikmat-nikmat yang merindukan dalam kesimpulan Iqadul Himam terhadap syarahnya Hikam. Jadi ini saya sudah baca di pesantren An-Nahda, bahkan sudah diulang 2 kali. Tapi saya masih mau perbaiki karena masih banyak salah cetak. Hanya bedanya di sini, jadi saya ringkas. Saya ringkas masih panjang. Ada 200 halaman lebih. Tetapi karena saya memberi terjemah dari setiap kata hikmah dalam bahasa Indonesia. Insya Allah saya juga akan terbitkan. Tapi nanti setelah saya perbaiki betul. Jadi rupanya ini juga tertarik, yang paling mendorongnya ini buku ini. Sehingga dia buat ini buku. Karena dia belajar dari sini. Iqadul Himam. Alladhi syarafihi Sufiyul Kabir Ibnu Ajibah. Yang disyarahi oleh orang Sufi yang besar. Ibnu Ajibah. Hikam bin Athaillah As-Sakandari rahimullah. Jadi yang mensyarahi ini ialah Ibnu Ajibah namanya. Ibnu Ajibah. Yang pengarangnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. As-Sakandari itu juga biasa disebut Al-Iskandari. Karena dari Iskandaria, Mesir. Iskandaria. Sebut Al-Iskandari atau As-Sakandari. Wa qad abbara an zalika biqaulihi. Ia mengungkapkan, ini penulisnya buku ini Syekh Abdul Qadir Isa, dia mengungkapkan tentang kitab ini dengan mengatakan kuntu aqra'a kitaba Iqadhil Himam fa ara fihi min haqa'iqit tasawwuf wa ulumihi ma la arahu fi nafsi. Dia bilang, aku pernah membaca kitab Iqadhul Himam, lalu aku melihat di dalamnya ada hakikat tasawuf dan ilmu tasawuf. Mala arafi nafsi, yang aku sendiri ada yang aku tidak paham. Bahasanya ini berat. Makanya itu ketika saya mencoba menghulasa, bahasa-bahasa yang kira-kira sulit dipahami, saya tidak ambil itu. Nanti pusing kita orang. Apalagi kalau tidak kuasai bahasa Arab. Jadi dia sendiri mengatakan. Dia mengatakan bahwa aku sudah membaca kitab Iqadhul Himam. Padahal ini orang-orang kuasai bahasa Arab. Fa'arafi min haqaiqit, aku mendapatkan di situ terdapat hakikat tasawuf. Wa ulumi dan ilmu yang berkaitan dengan tasawuf. Mala arafi nafsi, yang aku sendiri tidak paham. Aku tidak melihat pada diriku, artinya aku ada tidak paham. Jadi fa'arabtu annahu la budda li min suhbati mursyidin kamilin. Jadi maka aku paham bahwa mesti harus saya bersama dengan seorang mursyid yang sempurna. Coba diperbaiki tulisannya, di situ ada labud dari min suhbati, di situ ada titiknya ta. Min suhbati mursyidin, bukan min suhbihi. Jadi mesti katanya harus ada berteman, ikut pada suatu mursyid kamil. Jadi masih cari dia mursyid kamil yang sempurna.
yaqifu ala amsal hadhihi haqiqah, yang dapat mengerti seperti apa yang ada pada hakikat-hakikat yang ada dalam buku ini. Jadi apa? Dia cari mursyid yang kamil, yang sempurna. Walam yajid syekhu bughyatahu fi Halab. Si syekh ini tidak menemukan apa yang diinginkan di Halab. Tidak ada di Halab, tidak menemukan seorang mursyid kamil. Jadi pas apa adalah Dimashq. Dia berangkat menuju Dimashq. Di Syria sekarang. Wal taqa bi katsirin masyair ulama. Maka dia bertemu banyak ulama-ulama yang masyhur. Ulama-ulama yang terkenalnya. Nanti ketemu di Damashq. Wa kana katsiran ma yataraddadu ila ziyarati Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah. Dan dia banyak-banyak berulang-ulang pulang balik yataraddad. Yataraddad itu artinya pulang balik, berulang-ulang. Itu bahasa Arab yataraddad kalau tapi yataraddad bisa juga berarti kalau orang ragu. Yataraddad ragu. Itu yataraddad juga. Jadi dia banyak berulang kali menziarahi Syekh Akbar. Syekh Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah. Yang diziarahi kuburannya. Orangnya sudah jauh lama meninggalnya. Ibnu Arabi. Ibnu Arabi seorang sufi besar yang ratusan karangannya. Sampai 300-an buku ditulis Ibnu Arabi. Tentang tasawuf. Dan paling besar itu bukunya Al-Futuhatul Makkiyah. Ditulis waktu dia berada di Mekah. Kemudian Al-Futuh Al-Makkiyah. Pembukaan yang didapatkan waktu berada di Mekah. Kemudian ada satu bukunya namanya Nusus nama lengkapnya inilah orang Ibnu Arabi yang paling banyak buku dikarang, dibuat. Dan dia berkubur kuburannya ada di Damashq, di Syria. Dan selalu diziarahi. Dia termasuk ini. Dia selalu berulang-ulang dia menziarahi Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi. Di sini tidak disebutkan kuburannya. Kenapa? Karena para orang wali itu tidak dianggap mati. Tidak dianggap meninggal. Sehingga dia tidak sebut kuburannya. Bukan kuburannya diziarahi, tapi orangnya. Di sini tidak disebut. Ziarah Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimahullah. Karena ada rahimahullah berarti sudah meninggal. Rahimahullah. La'allallah ayyajma'ahu bi'ahadis syuyukhi. Semoga mudah-mudahan Allah menghimpunnya bersama dengan salah seorang syekh. Wa yahdihi ila ahadihim. Atau menunjukkannya kepada salah seorang dari mereka. Jadi dia ketika berziarah meminta berdoa. Berdoa juga supaya bisa dipertemukan salah seorang dari para syekh. Atau ditunjukkan kepada seseorang. Lalu fa'ulhima sahabat Syekh Muhammad Al-Hashimi, Syekhut Tariqat Syaziliyah. Lalu mendapatkan ilham untuk ikut bersama dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi, gurunya. Syekhut Tariqat Syaziliyah, Syekh Tariqat Syaziliyah, Al-Lazil Taqabi fil Jami' Al-Umawi. Dia bertemu di Masjid Al-Umawi Al-Kabir. Jadi ada Jami' Al-Umawi Al-Kabir. Jadi masjid yang masjid agung di
di Damas Al-Umawi. Jadi dia ketemu Muhammad Al-Hashimi, sementara Hashimi wa huwa yashrahu ba'da mabahis ilmu tauhid. Sementara dia menjelaskan sebagian tentang pembahasan ilmu tauhid. Wa hadara al-majlisa wa aqbala al-syai' wa ta'arraf alaih. Dia menghadiri majlisnya, hadir pada pengajiannya, wa aqbala syai' lalu yang menghadap kepada syekh, yakni Syekh Muhammad Al-Hashimi, wa ta'arraf alaihi, dia memperkenalkan dirinya kepadanya. Dia berkenalan. Faqala lahu asy-syekh, maka Syekh Hashimi berkata kepadanya, "Ji'ta akhiran nasi wa takuna awwalahum biidznillah tabaraka wa ta'ala." Apa kata Syekh Hashimi kepada Abdul Qadir Isa ketika ketemu dan setelah memperkenalkan dirinya, katanya, "Ji'ta akhir, kamu manusia yang paling datang di belakang. Tapi watakun, kamu akan menjadi orang yang paling awal dengan izinnya Allah. Kamu yang datang paling akhir, tapi kamu akan menjadi paling awal sebentar." Seorang wali kan? Fa'ana antadiruka min zaman. Saya sebenarnya sudah lama aku tunggu kamu. Jadi di gurunya ini yang barusan ketemu malah, sudah lama saya tunggu kamu, baru datang. Itu. Dikatakan, fa'ana antadiruka min zamanin tawil. Saya sudah tunggu kamu sejak dulu, sejak lama. Ini masih panjang ini. Sampai sini saja dulu lah. Nanti kita lanjut ke pertemuan akhir. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Amin.